Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, good people, hari ini kita akan membahas materi kelas 9, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, yang pertama sekali kita akan bahas mengenai bilangan berpangkat. Oke, ikutin terus ya. A few moments later. Oke, bilangan berpangkat, definisi. Nah, definisi dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N, di mana sama dengan A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N kali. Sebanyak N kali. Oke, kalau A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai dikali A sebanyak N kali tergantung N-nya. Oke, di mana A-nya itu kita katakan dengan bilangan pokoknya atau basis. Sedangkan N-nya inilah yang dikatakan dengan pangkat atau kata lainnya adalah eksponen. Oke, kita buat contoh. 1, misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, artinya 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Oke, kita cari hasilnya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, jadi perpangkatan itu sebenarnya adalah perkalian yang berulang dikalikan sebanyak pangkatnya. Untuk contoh yang kedua, 3 pangkat 2 artinya 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ingat ya, 3 pangkat 2 bukan 3 dikali 2. Tetapi dipangkatkan, artinya 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Atau bisa juga seperti ini. 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 kita buat dalam bentuk berpangkat. Bilangan pokoknya 4, 4-nya ada sebanyak 4 kali, maka dibuat menjadi 4 pangkat 4. Inilah bentuk bilangan berpangkat. Kenapa dikatakan bilangan berpangkat? Ya karena bilangannya mempunyai pangkat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama yaitu ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, jadi kalau misalnya bilangan pokoknya sama-sama A dikalikan, maka pangkatnya menjadi tambah. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau bilangan pokoknya sama, dibagikan, maka pangkatnya kita kurangkan. Yang ketiga, bentuknya kalau di dalam kurung A per B dipangkatkan N, yang di dalam kurung dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Artinya semua yang di dalam kurung dipangkatkan N. 4 A kali B dipangkatkan N. A kali B dipangkatkan N artinya A-nya pangkat N dikali B-nya juga dipangkatkan N. Sifat yang kelima, A pangkat M pangkat lagi N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. 3-nya ini adalah bilangan pokok. Bilangan pokoknya sama.
Nah, kalau bilangan pokoknya sama, maka berlakulah sifat yang pertama. Kalau dikalikan, maka pangkatnya akan menjadi tambah. 3 pangkat 2 ditambah 4. Jadi, 3 pangkat 6. Oke, yang kedua, kita pakai variabel ya. 2 A pangkat 4 dikali 3 A pangkat 2 atau 3 ya. Oke, yang koefisiennya kita kalikan aja. 2 kali 3, 6. A pangkat 4 dikali A pangkat 3. Karena variabelnya sama-sama A, maka berlakulah kalau dikali pangkatnya ditambah. A pangkat 4 ditambah 3. Maka jawabannya 6 A pangkat 7. Seperti itu. Oke, jadi kalau ada soal seperti ini, 1 juta dikali 1000, maka kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk bilangan berpangkat. 1 juta itu nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 6 dikali 1000, nolnya ada 3, 1, 2, 3. Kita ubah menjadi 10 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sama kan? Sama-sama 10. Kalau dikali, maka pangkatnya ditambah. 10 pangkat 6 tambah 3 sama dengan 10 pangkat 9. Jadi, bilangan berpangkat itu memudahkan kita dalam penulisan dan penyebutan. Nah, bisa kita buat bentuknya menjadi lebih sederhana. Yang tadinya 1 juta dikali 1000, bisa kita buat menjadi 10 pangkat 9. Ini salah satu penggunaan bilangan berpangkat. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Oke. Dengan syarat bilangan pokoknya haruslah sama. Oke, kita buat contoh. 4 pangkat 12 dibagi 4 pangkat 10. Oke, 4 pangkat 12 dibagi 4 pangkat 10, kan bilangan pokoknya sama nih. Kalau bilangan pokoknya sama, dibagikan, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan aja. Nggak perlu kita tulis 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 12 kali, baru dibagi dengan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 10 kali. Nggak usah ya, kita gunakan aja sifatnya. Kalau dibagi, tinggal kita kurangkan pangkatnya. Berarti sama dengan 4 pangkat 12 dikurang 10 sama dengan 4 pangkat 2. Oke, atau bisa kita cari hasilnya 4 pangkat 2, artinya 4 kali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Oke. Contoh yang kedua, 4B pangkat 7 per 2B pangkat 3. Per di sini itu sama aja dengan bagi. Oke, yang koefisien bisa langsung kita bagi. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. B pangkat 7 dibagi B pangkat 3. Sama-sama B dibagi. Berarti pangkatnya tinggal kita kurang kan? B pangkat 7 dibagi berarti dikurang 3. Sehingga dapat hasilnya 2B pangkat 7 kurang 3, 4. Hasilnya adalah 2B pangkat 4. Oke, kita lanjut sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, dalam kurung A per B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N per B-nya juga pangkat N. Kita kasih contoh di sini. Dalam kurung 2 per 3 dipangkatkan 3. Dalam kurung 2 per 3 dipangkatkan 3. Artinya apa? Artinya 2 pangkat 3 per 3-nya juga dipangkatkan 3. Oke, 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 per 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3.
Kita cari hasilnya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Per 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Atau bisa juga pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, 2/3 dipangkatkan 3, artinya 2/3 itu kita kalikan sebanyak 3 kali. Seperti definisi bilangan berpangkat. 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Yang atas kita kalikan semua. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Per giliran yang bawah 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Oke, hasilnya sama. Jadi kalian bisa pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Terserah yang mana yang mudahnya. Kita masuk ke sifat yang keempat. Oke. 2 dikali 3 dipangkatkan 2. Artinya semua yang di dalam kurung masing-masing kita pangkatkan 2. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 kali 2, 2 pangkat 2, 4. Dikali 3 pangkat 2, 9. Maka 4 dikali 9 hasilnya 36. Atau bisa kita gunakan cara yang kedua. Kita kalikan aja dulu yang di dalam kurung. 2 kali 3, 6. Dipangkatkan 2. 6 pangkat 2 artinya 6 dikali 6. Sama dengan 36. Hasilnya sama kan? Jadi kalian bisa gunakan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Oke, kita masuk ke sifat yang kelima, di mana sifatnya itu ada dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya itu kita kalikan A pangkat M dikali N. Masuk contoh ya. Jika ada bilangan 5 pangkat 2 pangkat lagi 3. 5 pangkat 2 pangkat lagi 3. Pangkat lagi, maka pangkatnya kita kalikan 5 pangkat 2 dikali 3. Maka hasilnya 5 pangkat 6. Bisa kalian cari hasilnya, 5-nya kalian kalikan sebanyak 6 kali berapa hasilnya. Atau juga bisa seperti ini aja, 5 pangkat 6. Contoh yang kedua, misal 2 A pangkat 2, B pangkat 3 dipangkatkan 2. Oke, yang di dalam kurung dipangkatkan 2. Artinya semua yang di dalam kurung ini masing-masing dipangkatkan 2. Ini ada, kita bagi ya menjadi 3 bagian. 2 dipangkatkan 2. Oke, ada A pangkat 2 pangkatkan lagi 2. Sekarang giliran yang ini, B pangkat 3 dipangkatkan 2. Oke, kita cari hasilnya. 2 pangkat 2, 4. A pangkat 2 pangkat lagi 2. A 2 kali 2, 4. B 3 pangkat 2. Berarti 3 dikali 2. 3 kali 2, 6. Maka hasilnya 4A pangkat 4, B pangkat 6. Wow! Oke, kita masuk ke contoh yang ke-6. Ada A pangkat negatif M. Maka kita buat hasilnya menjadi pangkat positif. 1/A pangkat M. Jadi kalau ada pangkat negatif, langsung kita jadikan menjadi 1/, atau 1/A pangkatnya jadi positif. Oke, contoh 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2, maka cara penyelesaiannya 1/3 pangkat 2. Kalau kita udah ubah menjadi 1/, maka pangkatnya berubah jadi positif. 1/3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3, 9. Contoh yang kedua,
2 A pangkat minus 5 sama dengan, nah di sini kita perhatikan yang berpangkat negatif itu yang mana, 2K atau A-nya. Nah di sini 2-nya dalam keadaan pangkat positif ya, 2 pangkat 1. Ini arti 2 pangkat 1 kalau pangkat yang nggak ditulis, berarti 2-nya tetap di atas. Karena ini negatif, maka pindahkan ke bawah. 2 per A pangkat 5. Maka jawabannya menjadi 2 per A pangkat 5. Kalau negatif, pindah ke bawah jadi positif. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang di bawah yang negatif, pindah ke atas jadi positif. Jadi setiap ganti posisi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu tandanya berubah. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini contohnya 2 per P pangkat negatif 3. Kalau pangkat negatif bisa kita ubah menjadi positif, tapi lihat ini posisinya, pangkat negatifnya berada di bawah. Maka menjadi 2 pindah ke atas P pangkat 3.